Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 254. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik saja kah? Kayak orang bengek ya. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 2:46 dini hari. Kenapa kok telat Kak Ana? Ya, biasa. Hawa malas itu datang tiba-tiba. Wah. Tapi sekarang gak malas guys. Karena laptop baru alhamdulillah ya aku dapat laptop nih buat rekaman ya kan, buat edit biar dapat backsoundnya gitu, gak kosongan kayak kemarin banyak yang protes. Apalagi episode terakhir kemarin 12 menit aja kak, meragukan kuota kami. Anjir. Ya enggak, karena kan podcast kisah horor itu ada segmen baru nih, segmen serius sama segmen bercanda. Jadi kita ada cerita serius, ada cerita dibikin seperti biasanya aja kayak gitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk ngebacain cerita horor yang udah banyak yang masuk ke email, aku pengen ngasih tahu kalian buat teman-teman horor yang domisili di Ponorogo atau mungkin lagi main-main ke Ponorogo. Nah, kalau kalian butuh banget bikin konten audio, ngepodcast atau YouTube, pengen bikin YouTube tapi nggak punya peralatan, pengen bikin podcast juga nggak punya peralatan. Nah, di sini ada nih sewa studio podcast yang murah tapi kualitasnya jos gandos kotos dengan perlengkapannya yang sangat lengkap. Di mana tempatnya? Di Sewa Studio Podcast Ponorogo. Di lokasinya itu di Jalan Biak nomor 12 Banyudono, Kota Ponorogo. Di situ tuh banyak banget peralatan yang lengkap, ada mikrofon, headphone, kemudian ada layar LED, kemudian ada kamera juga buat teman-teman yang pengen bikin konten di YouTube ya, tapi ala-ala podcast. Model-model studionya tuh kayak studionya Om Deddy Corbuzier kayak gitu-gitu lah. Nah itu bagus banget tuh buat temen-temen yang pemula yang pengen belajar bikin podcast atau bikin YouTube. Coba dulu di situ, kembangin kreativitas di situ. Harganya berapa kak? Harganya murah, terjangkau. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja mampir-mampir ke Instagramnya, namanya Sewa Studio Podcast Ponorogo. Nanti bilang aja, dapat ini dari mana kak? Dari Kak Ana, podcast kisah horor. Dijamin gak dapat potongan harga. Gak dapet ya. Aku cuma promosiin, bantu promosi nih buat teman-teman semua yang pengen dipromosiin barang-barangnya. So mari langsung aja DM gratis. Ya syukur-syukur ada yang beli ya kan. Tapi ya wajib harus beli. Temen horor gak beli kebacut ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke cerita nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari Lucy. Judulnya adalah Pengalaman Seram di Puskesmas. Wih. Hai Kak Ana, kenalkan nama aku Lucy. Ini adalah pengalaman pribadi yang aku alami beberapa tahun yang lalu saat untuk pertama kalinya aku harus masuk puskesmas. Maaf kalau ceritanya berantakan. Waktu itu karena alergi yang aku punya kambuh, aku minum obat yang aku beli di salah satu apotik.
Entah karena dosisnya terlalu tinggi atau karena tubuh aku saat itu gak fit. Aku ngerasa tubuh aku kayak melayang, pusing dan lemas. Singkat cerita, aku dilarikan ke puskesmas yang gak jauh dari rumah. FYI, di daerahku belum ada rumah sakit besar dan klinik pun jauh dari sana. Hanya ada satu puskesmas yang udah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Di puskesmas aku ditangani sesuai prosedur kesehatan dan katanya harus dirawat inap semalam. Aku gak tahu kenapa aku ditempatkan di ruang ICU, ruangan setelah UGD. Di ruang ICU puskesmas itu ada kurang lebih 4 bangsal dan 2 kamar mandi yang lampunya mati. Aku tidur di bangsal ketiga dari arah pintu, berhadapan dengan kamar mandi yang ditutupi sekat tirai warna hijau. Saat itu yang menunggui aku di rumah sakit cuma bapak yang tidur di bawah ranjang dengan beralas tikar. Tapi karena pengaruh obat aku tidur. Tapi pas tengah malam aku kebangun. Aku nggak tahu itu jam berapa karena di sana nggak ada jam dan aku juga nggak bawa HP. Hal pertama yang aku lihat itu tirai hijau yang menutupi kamar mandi dan sesuatu yang memunggungi aku di celah antara tirai yang agak terbuka. Wanita dengan rambut sepunggung yang agak sedikit berantakan dan bajunya berwarna putih lusuh. Awalnya aku pikir perawat yang mau ke kamar mandi, ditambah habis itu si wanita itu masuk ke dalam kamar mandi. Lama aku nunggu gak ada suara air yang terdengar. Lagian pintunya juga gak ditutup rapat. Dan di situ aku ngerasa ada yang aneh. Karena ngerasa ada yang gak beres, aku coba buat tidur. Pura-pura tidur lah tepatnya. Tapi gak tahu gimana, aku malah ngerasa penasaran. Aku buka mata lagi dan yang aku lihat malah anak kecil dengan mata merah dan gigi bertaring yang tembus dari tirai. Gak tahu kenapa aku jadi deg-degan nulis ini kak. Dia ngegerakin mulutnya kayak ngajak aku bicara. Karena aku takut dan badan juga udah keringetan, aku coba buat menjemin mata dan baca doa apapun yang aku bisa. Berharap pas buka mata dia gak ada di sana. Tapi ternyata pas buka mata dia masih di sana. Dengan ekspresi seperti marah. Tapi saat aku berhenti berdoa, dia balik lagi ngajak aku ngomong. Saat itu aku bener-bener tatapan sama makhluk itu. Dan bagaikan di film-film horor, aku malah pengen banget buka tirainya. Tahu kan di film horor itu gimana? Karena baca doa bolak-balik dia gak pergi-pergi juga. Akhirnya aku bangunin bapak yang lagi tidur. Bapakku nanya, aku mau apa? Dan saat itu aku langsung jawab, buka tirainya. Pas itu aku gak tahu bapak aku lihat atau enggak. Tapi yang pasti aku bangunin bapakku. Makhluk itu berekspresi marah. Mata merahnya semakin tajam natap aku. Tapi saat itu bapak aku gak buka tirainya, malah nyuruh aku tidur. Bapak pindah duduk di kursi samping aku, gak lanjut tidur. Aku ngerengek terus supaya dibuka tirainya, tapi aku gak mau. Aku sampai ngancem mau buka sendiri, tapi bapak aku nahan aku dan suruh aku baca doa. Aku coba tenang dan baca doa. Aku coba merem pas baca doa dan buka mata. Setelah selesai baca doa, tapi makhluk itu masih di situ dengan ekspresi masih tetap sama, marah. Aku semalaman itu cuma tidur ayam. Sedangkan bapak aku tidur di kursi. Saat kedengar suara azan, aku buka mata lagi dan makhluk itu ternyata masih di situ, masih natep aku. Aku lanjut merem
karena udah jengah juga tatap-tatapan. Paginya sekitar jam 5 lebih, langit juga udah mulai agak terang. Kata bapak, aku jalan keluar puskesmas nenteng infusan sambil bilang, "Hayu, uih ka bumi, ayo pulang ke rumah," berulang-ulang. Pas itu bapak aku habis dari warung di depan puskesmas beli lontong. Aku gak ingat kapan aku jalan. Yang aku ingat cuma pas bagian aku di luar puskesmas dan dipapa masuk lagi sama bapak. Paginya begitu dokter datang memeriksa, aku langsung minta pulang. Besoknya aku ceritain yang aku alamin ke mama dan bapak. Waktu itu mama malah bilang, untung gak ikut nginep. Sedangkan bapak ternyata juga lihat. Kata bapak, sebenarnya di bawah dia gak tidur. Soalnya dia kebangun gara-gara ada yang cabutin bulu kakinya. Dan tentang kondisi aku yang jalan keluar tanpa sadar itu, aku baca di Google. Katanya itu cara makhluk itu nunjukin tempat dia tinggal. Dan berdasarkan arah jalan yang dibilang bapak aku, arahnya itu mengarah ke ruang jenazah. Kalau ingat itu aku suka takut sendiri, gak kebayang. Gimana kalau waktu itu bapak aku gak lihat aku? Dan tapi sialnya selang 2 hari aku harus balik lagi ke puskesmas karena anemia sampai engap. Dan karena harus nunggu ruangan kosong, harus balik lagi ke ruangan ICU itu. Tapi pas itu aku langsung bilang pindahin tirainya, tutup pintu kamar mandinya. Dan alhamdulillah aku gak lihat makhluk itu lagi. Dan gak mau lihat lagi. Oh iya, mungkin ini juga karena aku minum air doa. Thanks ke Ana udah dibacain cerita aku. Sorry kalau ceritanya berantakan dan kurang serem. Semoga ini menambah dosis horor para pendengar podcast kisah horor. Sukses terus buat Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Lucy buat ceritanya ya. Serem anjay, baru kali ini ya ada setan nyabutin bulu kaki. Untung gua gak punya bulu kaki coy. Kan serem dicabut bulu kaki. Sakitnya kayak gimana anjay. Bangun lu dicabut-cabut gitu ya. Berasa cabut uban. Bangun gak lu, gue cabut nih bulu lu. Puskesmas emang ada kamar jenazah ya? Gue baru tahu loh. Soalnya di puskesmas tempat tinggal gua, itu emang ada ruang ICU, ada ruang UGD, ada rawat inap, tapi cuma beberapa kamar gitu kan. Iya. Beberapa ranjang gitu loh. Ibaratnya buat keadaan darurat doang. Tapi kalau setauku di puskesmas itu nggak ada ruang jenazah gitu loh. Ruang jenazah hanya ada di rumah sakit. Karena setiap ada kejadian selalu dirujuk ke rumah sakit gitu kan. Aneh gitu kalau misalnya di puskesmas ada ruang jenazah. Ini tempatnya di mana gitu kan. Serem sih. Tapi gue baru tahu kalau semisalnya kalau lu berjalan tidur itu menandakan apa tadi? Bahwa kamu akan ditunjukkan tempat tinggal si makhluk halus tersebut. Gue baru tahu teori ini gitu loh. Kalau misalnya kita sleep paralysis gitu ya, atau jalan sambil tidur. Sleep paralysis kok jalan sambil tidur sih? Ya pokoknya jalan sambil tidur gitu. Itu menandakan kalau kalian bakal dituntun menuju ke tempat makhluk astral atau makhluk halus itu berada atau bertempat tinggal, bersemayam kayak gitu ya. Gue baru tahu. Tapi gue baca-baca di Google ya, kalau misalnya kita sleepwalking atau tidur sambil jalan itu bukan berarti masalah klinik, tapi ada beberapa penyakit yang namanya parasomnia gitu kan. Istilah yang digunakan profesional kesehatan untuk menggambarkan kondisi yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan selama tidur. Nah itu bisa terjadi karena faktor karena cemas atau stres, terus habis itu kurang tidur,
Lalu efek samping mengkonsumsi obat tidur atau obat-obatan sedatif, efek samping mengkonsumsi narkoba atau minuman beralkohol, kayak gitu-gitu. Jadi nggak disebabkan karena apa ya? Klinik. Kita berpikir secara logika, sekali lagi logika. Ini benar podcast horor, tapi kita mengambil logikanya dulu kalau misalnya ada kejadian kayak sleepwalking atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang gue ditampakin sosok makhluk kecil mata merah bertaring dan marah, oke, gue percaya karena bapaknya juga mengalami itu juga, ngelihat juga gitu loh. Maksud aku si Lucy juga ngelihat, bapaknya juga ngelihat karena dia kebangun pura-pura tidur gara-gara dicabutin bulu kakinya. Tapi kalau masalah sleepwalking gue kayak kurang percaya kalau misalnya itu adalah tanda ditunjukin tempat rumah makhluk halusnya kayak gitu guys. Serem kurang. Dan kita lanjut ke cerita kedua. Lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini datang dari Ardi yang berjudul Perjalanan Malam Jumat. Hai Kak Ana, kenalin namaku Ardi. Kali ini kejadiannya lumayan agak lama ya Kak. Aku masih ingat banget itu di tanggal 11 Desember 2014. Sedikit gambaran garis merahnya dulu. Aku mahasiswa tingkat akhir di PTN ternama di Jogja dan asal aku dari daerah Kabupaten Purworejo. 2 jam ke arah barat dari Jogja. Kebiasaan aku kalau pulang dari Jogja ke rumah selalu pakai kereta. Karena ada kereta Pramex, Prambanan Express. Selain hemat ongkos, juga hemat tenaga. Karena tinggal tidur, tahu-tahu udah nyampe aja. Awal mula apes itu di siang hari. Itu di hari Kamis. Aku niat mau pulang naik kereta. Karena jadwal kereta yang sore itu jam 15.30, maka aku putuskan buat tidur dulu bentar di kosku. Karena sekarang musim hujan dan kebetulan waktu itu hujan turun. Jadilah aku lebih nyenyak tidurnya. Dan bangun-bangun udah jam 4:15. Sial pikirku. Mana waktu itu duit udah habis. Dan mau gak mau mesti pulang naik motor hari itu juga. Dan untungnya duit masih cukup buat beli bensin sampai rumah. Setelah packing baju dan barang bawaan, meluncurlah aku berangkat pulang waktu itu jam 16:40. Perkiraan aku sampai rumah bisa jam 18:30. Sebelum berangkat gak lupa isi bensin full dulu biar nanti gak berhenti-berhenti lagi buat isi bensin di jalan. Suasana waktu itu udah mendung gelap, tapi aku paksain pulang aja. Sejam pertama udah lewat daerah Wates Kulon Progo. Gak ada kejadian apa-apa di jalan. Lalu awal mula terjadi kejadian mistis. Setelah udah 3/4 perjalanan dan kira-kira udah tinggal setengah jam lagi sampai rumah. Tepatnya di Jalan Lingkar Ring Road Selatan Kabupaten Purworejo, kejadian aneh mulai terjadi. Sebelum masuk jalan Ring Road, gerimis mulai turun. Waktu itu udah jam 17:45. Karena sebelumnya terdengar azan maghrib. Aku jalan cuma berani 40-60 km per jam. Soalnya ada kendala teknis. Yang pertama, ban motor aku udah tipis, takut kepleset. Ditambah ada masalah sama aki, jadi lampu motor gak bisa nyala terang. Jadi aku cari aman aja, jalan pelan, yang penting selamat, ditambah lagi hujan. Mulailah aku memasuki jalan Lingkar Selatan. Masih gak ada firasat apa-apa di pikiranku. Paling cuma rasa agak takut aja, soalnya jalanannya sepi, ditambah ada taman makam pahlawan, dan juga masih banyak pohon besar dan sawah di samping kanan kirinya. Ketakutan aku bertambah pas aku tahu kalau di daerah situ kayaknya listrik mati. Soalnya jalannya gelap banget. Atau mungkin penerangannya aja yang mati.
Ditambah lagi lampu motorku itu redup banget. Udah kayak lilin aja. Kebetulan waktu itu aku bawa tas, tapi tasnya aku taruh di depan dengan pikiran biar bisa nahan air hujan. Mulai mau memasuki daerah Banyu Urip, kalau nggak salah. Perasaan aku udah mulai nggak enak. Udah mulai merinding sebadan badan, tapi aku masih berpikiran bagus saja. Aku mikir mungkin efek hujan ditambah lagi dingin. Jadinya merinding. Posisi duduk aku itu waktu itu agak maju, soalnya biar lihat jalan lebih jelas. Sebelum tikungan, pas di sebelah kanan ada sawah. Tiba-tiba motor aku oleng dan aku kaget. Dan dengan spontan aku nyoba buat stabilkan laju motor dan alhamdulillah aku gak jatuh. Aku lihat di spion di belakang gak ada kendaraan apapun. Di depan pun gak ada kendaraan apapun juga. Aku mulai ngerasa aneh. Kok motor aku jadi berasa berat ya? Padahal cuma aku yang naik. Aku coba hentak motor pakai badan, siapa tahu bocor, tapi kok gak oleng. Aku masih berpikir positif. Mungkin efek mesin dingin. Ribet banget ngomongnya. Kena air hujan. Setelah jalan kira-kira 5 menit dari kejadian motor, iseng aku lihat spion berharap ada kendaraan di belakang. Dan hal yang gak diharapkan pun terjadi. Aku kaget bukan kepalang. Ternyata ada yang aku bonceng di belakangku. Aku cuma ngeliat punggungnya aja dari spion sebelah kanan. Kelihatan rambutnya panjang sepinggang dengan baju warna putih kotor kayak kena lumpur. Posisi duduknya waktu itu nyamping persis cewek kalau bonceng motor. Dan bersyukur aku gak ada spion sebelah kiri. Kalau ada spion sebelah kiri mungkin aku bisa lihat mukanya waktu itu. Kemudian aku masih mencoba buat tenang tuh. Tapi setenang-tenangnya tetap aja ngeri. Di situ aku benar-benar gak bisa mikir. Dan kalau Kak Ana atau temen-temen tahu, gak ada doa-doa yang aku inget satupun. Cuma bacaan basmalah aja yang aku bisa. Aku ingat cerita dari orang kalau diboncengin biasanya minta diantar. Dan gak mungkin juga aku harus tanya, mau turun mana mbak? Kan lucu. Alhasil aku lanjutin perjalanan. Dan herannya masih gak ada satupun kendaraan lewat. Motor kerasa goyang lagi. Kali ini goyang ke kiri. Aku beraniin ngintip dikit ke arah kiri belakang, tapi cuma dari sela ketek kiri. Oh my god, itu makhluk malah kakinya digoyang-goyangkan, ongkang-ongkang gitu. Pantas aja motor oleng. Pikiran aku waktu itu cuma fokus jalan yang bener aja. Takutnya aku dijeblosin ke sawah atau kali. Kurang lebih 10 menit itu makhluk gak mau pergi juga. Tambah kalut pikiran aku. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama aku. Pas lewat jembatan tiba-tiba motor aku oleng lagi. Dan aku udah pikiran mau ada apa-apa lagi nih tadinya. Tapi kok motor balik kayak semula, gak begitu berat buat jalan. Akhirnya aku beraniin buat lihat spion lagi dan alhamdulillah makhluk tadi udah hilang. Langsung deh aku tancap gas. Sampai di rumah aku ditanyain, kok pucet? Tapi gak bisa jawab aku. Dan aku langsung mual dan muntah-muntah. Baru aku cerita ke keluarga aku kejadian itu. Pesan aku nih kak, buat teman-teman juga dan buat Kak Ana, kalau di jalan jangan lupa berdoa. Selalu waspada. Karena makhluk kayak gitu ada di mana-mana buat ganggu. Oke, thank you Ardi buat ceritanya. Wah, ini asyarem sih lumayan ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ini yang gue takutkan, gue khawatirin. Setiap gue naik kendaraan, entah itu naik mobil atau itu naik motor. Karena biasanya kalau gue kan sekarang kan nyambi ngedriver ya. Kadang itu kayak kemarin tuh, kapan hari? Itu sekitar jam 10:30 malam.
emang niatnya mau sekalian jalan pulang kan. Dapat orderan, kebetulan tempatnya itu agak melosok. Ya ngantarinnya itu agak melosok, ngelewatin gang kecil. Terus habis itu lurus, nanti ketemu sekolah terbengkalai. Lurus lagi ketemu sawah sama danau. Kiri sawah, kanan itu danau. Lurus, dan itu jalannya sepi. 10:30 malam coy, sepi. Lampunya juga gak begitu terang. Pakai lampu neon tapi agak redup-redup gitu. Wah, horor bro. Pernah gue storyin tuh di Instagram. Gila, sampai gue gak kelihatan jalannya. Nah, gue tuh sempat mikir, cerita kalau sampai ini belakang ada yang ngebonceng, mati gue. Gue sempat mikir kayak gitu karena gue takut banget. Jujur gue takut kalau masalah kayak gitu. Gue mending ketemu di depan daripada gue ngebonceng di belakang. Kayak, wah, berarti kan jaraknya deket banget tuh kalau misalnya ngebonceng ke belakang gitu. Bersentuhan bro, dada ketemu dada. Kan gimana gitu kan. Kayak gimana gitu, dada ketemu dada gitu kan. Nah itu serem bro. Dan lagi kalau misalnya naik mobil. Biasanya tuh kalau naik mobil posisinya aku lagi sendirian nyetir, terus masuk di tol dan kebetulan tolnya itu sepi. Mungkin maksudnya di tol daerah-daerah yang sepi ya. Kayak di daerah Probolinggo itu lumayan sepi tuh tolnya. Tuh gue suka noleh ke belakang kalau malam, takut ada yang ngikut. Gue sering kayak gitu. Pokoknya ngelihat di kaca tengah itu ya, spion tengah itu, takutnya itu ada yang ngikut gitu di belakang. Kan lucu gitu kan, soalnya gue sering ngedapetin cerita-cerita yang kayak gitu. Dan hasilnya gue jadi parno gitu guys. Gue mending ketemu di depan mata daripada gue bonceng ke belakang, deket gitu loh. Tuh guys. Ya benar sih, kalau misalnya kita kemana-mana kita harus baca doa supaya selamat sampai tujuan, gak ada kejadian hal-hal yang gak diinginkan pas waktu perjalanan pulang atau perjalanan berangkat kemana kayak gitu ya. Dapat pesan moralnya bro. Wah serem. Jadi kayaknya segitu dulu cerita di episode 254 ini. So buat teman-teman semua, menurut kalian cerita pertama sama kedua seremannya yang kemana? Kalau gue sih cerita yang kedua ya lebih serem ya, karena itu membuat aku parno juga kayak gitu. Tapi cerita pertama juga serem. Seremnya adalah pada saat bulu kaki bapaknya itu dijabut sama setan. Wah serem itu, sakit bro. Tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Gimana itu gue ngelihat ekspresi bapaknya menahan sakitnya bulu kaki di wax kayak gitu ya. Jadi buat kalian kalau punya pengalaman horor seperti Lucy dan Ardi, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Tapi kalau misalnya di DM itu gua nggak kebaca, kalian bisa langsung aja reply ke Instagram, email ataupun G-form. Biasanya nanti gua baca di dua opsi itu ya. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Dan jangan lupa juga tinggalin komentar-komentar kalian, subscribe untuk di Noise dan follow di Spotify. Kasih juga rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify kalau kalian suka dengan Podcast Kisah Horor ya. Jangan lupa juga kalau kalian mau nyawer-nyawer kuntilanak gitu ya, mau beliin kuntilanak sama gua es cendol gitu, kalian bisa langsung aja nyawer kita. Yang linknya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor di link tree-nya ya. Di situ ada link untuk ngebeliin es cendol dawet gua sama Mbak Kunti ya. Seikhlasnya bro, gak apa-apa bro, buat ngetraktir Mbak Kunti nih, Mbak Dini buat beli es cendol dawet gitu ya. Oke, akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Merdeka!